Yang namanya anggaran 492 triliun, monyet aja dibekalin, itu jadi presiden. Apalagi manusia begitu. Jadi Baik. Rahmat Bagja dan seluruh timnya di Bawaslu itu menurut saya Anda sudah selesai. Lebih baik Anda meminta lembaganya dibubarkan. Pada pemilu terakhir pada pemilu terakhir dan kemarin-kemarin ini, itu yang namanya bagi-bagi itu sudah sangat terbuka. Ya, undang-undang loh. Kalau pelanggaran undang-undang itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia dan itu bahaya. Ngerti? Ya. Benar tadi kata Mas Heroik bahwa kita perlu mengapresiasi KPU bahwa ini adalah kerja yang cukup berat gitu, kerja yang cukup besar begitu untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. nah, yang kedua adalah yang tadi kita lihat video-video itu bagian yang menurut saya belum masuk di dalam laporan Bawaslu ini. Setidaknya dalam bacaan saya ada 3 yang belum terdapat di dalam laporan Bawaslu yang kita. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Bisa diedit hanya nomor 1 atau nomor 3 saja, nomor 2-nya nggak bisa. Saya bilang, oh itu hoax gitu. Itu banyak sekali informasi hoax tentang Sirekap yang menurut saya perlu kita benarkan. Gitu. Kita tidak mau berandai-andai, ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum itu 300 suara. Menggunakan mobil dengan branding membagi-bagi ke rumah-rumah di siang hari pada malam sebelum pemilihan, itu orang seperti berkejar-kejaran membagikan amplop ke rumah-rumah. Sudah selesai negara ini, bubarkan saja semua ini. Kita mulai dari awal, riset politik kita. Ya, tapi masalahnya itu di mana? Ya, begini. Jadi gini. Ya. Saya mulai Ini dengan teori. Nanti soal pembuktian. Ini semuanya ini teori. Ya, saya mulai dengan teori dan tidak bisa ada yang dibuktikan. Lah. Ya, maksud saya jangan menganggap rakyat kita itu bodoh. Saya tidak pernah menganggap rakyat kita bodoh. Seolah-olah rakyat kita itu dipengaruhi sedemikian rupa, diperintahkan. Jangan juga menganggap kepala desa kita itu bodoh. Problematika gentong Kepala babi desa kita itu ini tidak terjadi hebat-hebat. hanya di Indonesia. Nggak bisa juga kepala desa. Problematika gentong babi Bukan. itu dari tahun 18, Bang. Loh iya, di Amerika juga masih berlaku sampai hari ini. Sampai hari ini. Tapi bukan itu maksud Dan saya. itu dianggap sebagai politik curang. Semua teori-teori Abang belajar itu. kan soal itu? Ngaku nggak Abang itu sebagai politik Pork curang? barrel itu di Amerika sah kok. Siapa bilang sah, Bang? Ada aturannya. Itu lain lagi. Ada aturannya mengenai pork Iya, barrel. tetapi kan diakui sebagai teori yang curang. Itu menurut satu Abang akui perspektif. dulu. Ya. Bukan. Nah, saya mau jelaskan itu. Bukan. Saya hanya mau mengatakan begini. Kepala desa itu tidak bisa kita dikte. Mereka itu independen. Mereka itu memang kepala desa yang seolah-olah stratanya di bawah, tapi mereka itu punya independensi. Mereka fight di bawah itu untuk memenangkan itu. Dan mereka punya independensi, mereka terafiliasi mungkin dari seluruh partai politik yang ada, dibantu oleh mereka kan anggota boleh legislatif. terafiliasi, Bang. Bukan maksudnya. Undang-undang desa melarang mereka. Maksudnya begini loh, Bang, terafiliasi. pasal ada 29, pasal 30 Undang-Undang Desa melarang mereka mendeklarasikan. Bukan teori. Bukan teori, pasal 29. Bukan maksud saya terafiliasi politik pilihannya mereka. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Misalnya, mereka menunjuk. saya Jadi punya di kawan. Undang-Undang Desa, Bukan, Bang, saya tidak punya- boleh. Oh, Mereka iya, tidak ngerti. boleh mendeklarasikan. Ngerti, tidak Tetapi apa yang dideklarasikan. terjadi untuk Tapi di maksud- era Pak maksud Jokowi saya itu, sudah mendeklarasikan. Mereka itu independen. Ya, mereka itu independen. Independen Mereka bisa kok mendeklarasikan. Nggak, Anda mau mengatakan kepala desa itu bisa didikte Iya, oleh siapa? oleh pemerintah tertinggi. Mereka kan bawahan pemerintah. Kalau mereka menolak mau diapain? Oh, nggak bisa. Orang sudah melakukan deklarasi kok. Bukan kalau mereka menolak. deklarasi kan itu bukti. Misalnya ada misalnya upaya untuk Abang saya mempengaruhi. jelaskan fakta empirik, Abang lari ke teori. Bukan. Saya cerita hanya teori, mau- Abang saya hanya cerita mau mengatakan empirik. begini. Abang yang benarnya di mana? Begini, Ini ada fakta. dua. Ini fakta. Satu Ini kepala fakta. desa. Bang, jangan membahas Bukan, teoritik. bukan. Abang Kepala jawab desa. dulu, kepala desa boleh mendeklarasikan dukungan itu tidak? Sekarang begini ya. Abang tidak menjawab. Saya lanjutkan. Mendeklarasikan Kalau dukungan. Abang Kan itu sudah ada aturan dan sudah jelas kenapa harus Iya. dijawab. Nah, makanya saya jelaskan. Yang saya maksudkan- selama deklarasi mereka mengikuti keinginan Pak Yang Jokowi, saya maksudkan sama adalah- sekali mereka tidak pernah dihukum berdasarkan undang-undang.
Saya kira menurut sudah ada pasal dihukum. 29, pasal 30 Undang-Undang Desa, setiap kepala desa yang mendeklarasikan dukungan akan disanksi. Ya kan, Dan tidak terjadi mana? sanksi. Desa mana? Coba tolong sebutkan dari sekian desa. Makanya abang tidak nonton. Ya, desa mana? Ada 8 asosiasi Iya. yang mewadahi hampir 81 juta DPT dalam pemilu, tidak satu pun diberikan sanksi. Sekarang saya sampaikan fakta. Abang, apa fakta abang? Faktanya begini ya, yang saya katakan, kepala desa itu dipilih melalui satu proses yang itu ada di teori. dalam. Bukan, Saya bukan bicara teori. fakta. Faktanya apa? Mereka Abang yang ada saya fakta ingin atau katakan tidak Kalau seluruh tidak ada kepala fakta, desa jangan seperti dipotong itu. dulu. Makanya saya katakan tadi, Ya, pasti ada yang tidak terafiliasi. Yang saya misalnya bilang 8 asosiasi. bukan begini. Yang saya ingin sampaikan adalah masyarakat atau kepala desa. Ya. Masyarakat kita juga cerdas. Iya. Ya, saya jangan bilang, juga saya selalu tidak bicara menumpahkan seolah-olah masyarakat yang dengan cerdas. adanya bansos, Saya bicara masyarakat cerdas dengan maupun adanya yang bermasalah kepala yang desa. mengikuti Nah, kalau ada kepentingan politik. ya memang harus diproses. Jadi menurut yang Bang Fadli bahwa masalahnya bansos tidak itu nggak ada ada hubungan sama proses. politik. bansos itu kan diputuskan oleh DPR partai. Enggak, ini Anda 2019 bilang dana bansos dalam Pilpres Fadli syarat motif politik. Ini 2019 nih. Bukan, itu diputuskan oleh Ini ada DPR. faktanya bahwa Bang Fadli mengatakan bahwa dana bansos 2019 ada dalam Bisa politik. diselewengkan, bisa dikorupsi, Minta Pak bahkan. Jokowi menghentikan 17 triliun, 15 Bukan. triliun. Bisa Sekarang dikor- 400 triliun. Bisa dikorupsi. Masa Bang Fadli juga. nggak komen bahwa ini Bukan. adalah syarat politik? Bisa dikorupsi juga Itu bisa. waktu jadi korban. Sekarang Itu kalau saya- makanya sekarang jadi pelaku bisa Saya jadi. Jadi gini, ini dalam teori Nggak, Minangkabau maksud saya begini. yang diakui oleh kampung Bang Fadli dan maksud saya kampung begini Bang Fadli. Fadli, kita nih sama-sama orang Minang nih Bukan, bertiga, bahwa bukan. tolong konsisten lah, tolong konsisten. Malu kita sama saudara kita di ranah Minang sana. Politisi Minang itu berkelas, punya harga diri gitu loh. Dengar dulu ya. Ya. Pertama adalah penyoplosan nomor urut tertentu, nama atau paslon tertentu nggak ada di Berarti laporan belum Bawaslu terverifikasi itu. begitu Nggak ya? tahu saya. Oke. Dan saya nggak belum terverifikasi atau nggak masuk TKP Bawaslu atau Bawaslu nggak menemukan peristiwa itu saya nggak tahu. Tapi itu nggak ada di dalam laporan Bawaslu. Kira-kira yang kalah mau terima apa enggak gitu? Pasti nggak akan mau terima. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Yang kedua yang disebut penggelembungan suara. Itu tadi misalnya 78 menjadi 780 gitu ya. Di laporan Bawaslu juga nggak ada. Belum ada ya, betul. Ya. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Apa namanya itu suara yang dikumpulkan ke salah satu pasangan tok gitu. Pemuda ini mengatakan, yang namanya anggaran 492 triliun, monyet aja dibekalin itu jadi presiden, apalagi manusia. Begitu baik, rahmat, bahagia, dan seluruh timnya. Di bawah 10 itu menurut saya Anda sudah selesai. Lebih baik Anda meminta lembaganya dibubarkan pada pemilu terakhir. Pada pemilu terakhir yang kemarin-kemarin ini, itu yang namanya bagi-bagi itu sudah sangat terbuka. Ya, undang-undang loh. Kalau pelanggaran, undang-undang itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia. Dan itu bahaya. Jadi misalnya suara 300, tapi suara 300 itu masuk ke satu pasangan tok gitu. Yang lain Kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nanti ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua, dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini merasa, Pak, kami nggak merasa milih si ini, kok yang menang ini Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran, kebenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran. Kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jujur dan adil bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ini rakyat yang ditipu nanti. Oh, hukum. Karena negara kita negara hukum. Ya kalau merasa kuat mengatur hukum ya silakan. Tapi kan rakyat udah tahu kalau hukum itu berlaku salah, tindakannya berlaku salah, maka rakyat pun menilai, oh ini hukumnya udah nggak bener gitu. Dan hukum itu harus menerima kalau pelaksana hukum juga
Itu kan disumpah dia, ya, untuk membangun satu kebenaran dalam hukum. Ini hukum dunia loh, baru hukum dunia, belum lagi hukum akhirat. Kalau sampai pembenaran hukum itu menyimpang dari itu, di akhirat dia mampus saja. Ya, legitimit dan tidak legitimit nanti adalah hukum yang menentukan. Ya, bukan, udah pasti kalau lihat begini udah pastilah. Aduh. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.